Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah kita lanjutkan kuliah kita di fisika komputasi dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matriks di mana adapun bagian-bagian yang akan kita bahas di sini apa itu matriks sendiri, kemudian bagaimana kita menginisiasi matriks melalui program Skylab, kemudian menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan matriks dengan bantuan program Skylab, dan kita akan coba bandingkan dengan penyelesaian analitiknya. Kemudian di bagian akhir kita akan bahas tentang nilai eigen dan vektor eigen. Oke, baiklah jadi apa namanya? Di sebelah kiri ini ada slide-nya. Kemudian di sebelah kanan ini saya sudah buka program Skylab-nya. Oke, jadi apa itu matriks? Jadi matriks itu adalah susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom. Jadi matriks itu ada barisnya, ada kolomnya. Jadi kalau barisnya kita, misalnya di contoh ini kita beri simbol M, ini baris ke M, baris ke M dan kolom ke N. Oke, jadi baris kali kolom. Jadi kalau misalnya 3 kali 3 berarti barisnya 3, kolomnya 3. Saya kira ini kita sudah bahas juga di kuliah fisika matematik. Nah, selanjutnya di dalam Skylab itu kita bisa menginisiasi matriks itu dengan menggunakan kurung perintah yang pertama ini. Oke, jadi ini baris pertama dipisahkan oleh titik koma baris kedua. Oke, jadi kalau kita coba, misalnya coba di sini di Skylab-nya kita langsung coba saja. A sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini baris pertama, 4, 5, sorry. Oh, 6, 7, 8, 9. Oke. Ini baris kurung, jadi kita punya matriks 3 kali 3. Jadi sekali lagi saya ulangi, barisnya itu dipisahkan oleh titik koma. Jadi ini adalah bagian baris pertama, ini baris keduanya, kemudian ini baris ketiganya. Jadi ini kita punya matriks baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Oke, nah sekarang kita bisa operasi matriks. Misalnya kita punya matriks yang lain, misalnya B misalnya. Misalnya B 2, 4, 6, 3, 1, 2, 4, 3, 6,
7. Nah, sekarang kita punya dua matriks. Nah, kita bisa matriks C sama dengan A tambah B. Oke, jadi bisa A tambah B. Oke, jadi kita punya matriks C. Matriks C ini adalah A ditambah dengan B. Jadi 1, ini kalau ini 1 ditambah 2, ini hasilnya 3 di sini. Oke, jadi ini adalah matriks C. Nah, kita bisa operasi yang lain lagi. A ini A transpose. A transpose itu merubah baris menjadi kolom. Jadi kalau tadi barisnya ke sana 1, 2, 3, nah sekarang ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu matriks. Nah kemudian kita bisa menentukan determinan. Determinan itu misalnya determinannya A. Nah, ini determinannya A. Kemudian bisa juga inverse A. Nah, A inverse A1 kita sama dengan sorry. Kelihatannya di bawah A1 inverse A. Kelihatan di situ ini kolom 1 dan sampai 2, kolom ketiganya yang di bawah. Jadi dia tulis seperti itu. Karena apa namanya saya sengaja perbesar tampilan konsol dari Skylab-nya ini. Kalau A dikali A1, nah, harusnya dia 1, kita definisikan ulang A. Saya cuma ingin menunjukkan misalnya kita punya matriks 2 kali 2 saja, ini sama saja kalau 3 kali 3, A dikali inverse A dikali dengan A, itu hasilnya 1. Jadi kalau matriks dikalikan dengan inverse-nya, itu akan menghasilkan matriks. Nah ini namanya matriks identitas. Matriks identitas itu matriks yang elemennya sama dengan diagonalnya sama dengan 1 ini. Oke. Itu kita sebut dengan matriks identitas. Jadi kalau inverse matriks tersebut dikalikan dengan matriks tersebut, itu hasilnya adalah sebuah matriks identitas. Nah, di sini sudah ada beberapa, nanti saya upload materinya ini. Ini sudah ada beberapa perintah dasar di Skylab yang berkaitan dengan matriks. Nah, oke, jadi kita sudah tahu bagaimana, sekali lagi saya ulangi, untuk menginisiasi matriks di Skylab, baris per baris itu dipisahkan oleh tanda ini. Oke.
titik koma. Oke, kita lanjutkan. Nah, matriks itu biasa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan linear seperti ini, A1X, ini A1X, dan ini namanya dua sistem persamaan linear. Ini bisa kita buat dalam bentuk matriks. Jadi A1 kali XY sama dengan C1, kemudian ini dikali ini sama dengan C2. Oke, jadi kita punya bisa ditulis dalam matriks seperti itu. Kalau misalnya kita misalkan ini adalah matriks A, ini adalah matriks A, kemudian ini kita beri nama matriks X, kemudian ini kita beri nama matriks C. Maka bisa kita tulis dalam bentuk AX kali C sama dengan AX, A kali X sama dengan C. Nah, kita tahu tadi kalau kedua ruas kita kalikan dengan A inverse, ini kita kalikan dengan A inverse, ini kita kalikan dengan A inverse, ini kedua ruas kita kalikan dengan A inverse, maka ruas kiri yang ini sebagai kita tahu tadi, inverse A inverse dikali A, ini hasilnya adalah matriks identitas. Oke. Matriks identitas, matriks apapun yang dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya matriks itu sendiri. Sehingga X sama dengan A inverse dikali C. Jadi untuk mendapatkan solusinya X-nya, yang pertama kita buat dulu matriksnya, kemudian kita cari inverse-nya dikalikan dengan C. Nah, sebagai contoh, ini bisa kita lihat di sini. CLC. Ini Oke, nah kita punya matriks contoh persamaan linear seperti itu. Nah, kita buat dalam bentuk matriks A-nya minus 1, 5, 2, 5. Oke, jadi A-nya kita inisiasi matriksnya di Scilab. Scilab berarti minus 1, 5, ini 2, 5. Oke, ini kita matriks A-nya, ditampilkan matriks A-nya, kemudian C-nya, matriks C-nya 4. Nah, ini baris pertama, baris kedua minus 2. Jadi dipisahkan dengan tanda titik koma, dan setiap elemen itu dipisahkan dengan spasi. Oke. Nah, kita sudah punya minus 1, 5, 2, 5. Nah, ini yang ini matriks A-nya. Kemudian ini matriks C-nya. Oke. Kemudian dengan mudah bisa kita dapatkan X sama dengan IMP inverse A dikali dengan C. Nah, kita dapatkan minus 2 dan 0,4. Oke, bisa juga kita pakai perintah yang ini. Oke, sama saja. Nah,
Jadi, kalau kita bandingkan dengan solusi analitiknya, nah ini solusi analitiknya. Untuk mendapatkan inverse-nya, kita hitung dulu determinan A-nya, kemudian A inverse itu seperdeterminan dikali dengan ini. Oke. Nah, ini yang diagonal ini diubah menjadi minus nih. Oke. Ini untuk matriks 2 kali 2, yang ini diubah jadi minus diagonal ini. Kemudian kita cari determinannya, kemudian A inverse itu seperdeterminan dikali ini, dapat ini 0,33. Oh sorry, A inverse-nya ini. Kemudian A inverse dikali C, hasilnya ini. Oke. Nah, ini bisa juga kita bandingkan. Ini bandingkan di sini. Kita bisa inverse ini kita akan diberikan nilai yang sama, nilai yang ini. Oke. Ini nilai yang ini sama dengan nilai yang ini. Inverse A. Nah, ini untuk matriks 2 kali 2. Nah, kemudian jadi apa? Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Ini untuk sistem persamaan linear matriks 3 kali 3. Jadi dari sini kita buat matriks. Ini elemennya pertama 1, 2, minus 1, 6. Oke. 1, 2, minus 1, 6. 3, 5, minus 1 ini. Kemudian minus 2, minus Y, minus 2. 4 dikali X. Ini sama dengan tadi, persamaannya bisa kita tulis menjadi AX, A kali X sama dengan C. Nah, yang pertama kita lakukan, kita inisiasi matriksnya dulu. Ini kita reset fungsinya dan bersihkan layar konsolnya. A sama dengan matriksnya 1, 2, minus 1. Jadi setiap elemen itu dipisahkan dengan spasi, setiap baris dipisahkan dengan titik koma. Oke. 3, 5, minus 1. Minus 2, minus 1, minus 2. Ini tidak kelihatan. Oke, jadi ini matriks A-nya. Oke. 1, 2, minus 1, 3, 5, minus 1, minus 2, minus 1, minus 2. Jadi matriks yang ini. Kemudian kita X sama dengan C sama dengan ini matriksnya C 6 2 4. Nah, kita cek, kita cari nilai X-nya, X. Nah, ini sama dengan IMP dari A, inverse dari A, dikali dengan C. Oke.
Kita dapatkan 22 minus 16 minus 16. Nah, kalau kita ingin cek solusinya, kita cek solusinya. Persamaan yang pertama, ini persamaan yang pertama berarti 22X-nya 2 kali 16 dikurang 2 kali 16 sama dengan 6. Jadi persamaan pertama sudah benar. Kalau Anda lanjutkan persamaan kedua dan ketiga itu semuanya sama. Oke, jadi ini adalah bagaimana kita menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan matriks dan diselesaikan dengan menggunakan bantuan program Skylab. Nah, sekarang kita lihat problem fisika yang yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan matriks, di mana problem ini akan menghasilkan sebuah persamaan linear yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan matriks. Nah, misal kita punya rangkaian listrik seperti ini. Jadi kalau kita punya rangkaian listrik seperti ini, dengan menggunakan hukum Kirchhoff, saya kira Anda sudah pelajari baik di sekolah menengah maupun di kuliah fisika dasarnya. Jadi ini kita bagi loopnya, ini kita bagi loopnya. Ini loop 1, ini loop 2, ini loop 3. Nah, di dalam loop 1 itu ada I1 yang mengalir, dan di loop 2, loop 3 ada masing-masing I2 dan I1. Nah, sekarang kita tinjau per loop. Oke. Saya ingin coba kita lihat loop 1. Oke, jadi hukum Kirchhoff itu sigma P sama dengan sigma I kali R. Oke, jadi tegangannya ini 1000. Ini 1000 kalau kita ambil loop seperti ini bernilai positif, ini bernilai negatif. Berarti 1000 kurang 1000. Nah, sekarang kita lihat di loop 1 arus yang mengalir di sini itu adalah I1, berarti I1 kali di sini I1 kali 10, kemudian 30 kali I1. Nah, sekarang coba kita lihat resistor yang ini 20, arus yang mengalir di situ itu adalah ini titik cabang ini. Titik cabang ini. Titik cabang ini yang mengalir masuk di sini adalah I1 dan I2. Jadi untuk resistor 20 ohm ini yang mengalir di situ adalah I1 dan I2. Jadi I1 masuk ke sini, kemudian ke sini, kemudian I2 masuk di sini, kemudian masuk di sini. Berarti di resistor tersebut ada 2 buah arus. Makanya kita tuliskan di sini 20 I1 ditambah I2. Dan seterusnya I3 di loop 2 dan di loop 3. Nah, setelah kita kemudian kita dapatkan persamaan linear seperti ini. Oke. Jadi ini sama saja dengan persamaan linear yang tadi, cuma di sini X-nya diubah menjadi I1, I2 dan I3. Kemudian kita coba selesaikan dengan jadi ini kita sudah punya 60. Nah, kita buat matriksnya. Matriksnya 60 jadi ini X-nya I1, I2 dan I3. Ini.
Nah, kemudian berarti ini 60 I1, 20 I2, I3 di persamaan pertama ini sama dengan 0, maka kita tulis di sini 0. C-nya sama dengan 0. Persamaan kedua 20, 85, 1000 yang ini. Oke. Kemudian di sini 0, 5, 65, 0. Sehingga kita sudah punya matriks, kita sudah punya matriks 3 kali 3, di mana matriks itu adalah matriks A. Jadi matriks A. Nah, X-nya adalah I1, I2, dan I3. Kemudian kita dapat ini C-nya. Nah, untuk menyelesaikannya ini sama saja dengan yang tadi. Ini bisa kita CLF. Kita tinggal inisiasi matriksnya A sama dengan 60, 20, 0. Titik koma, 20, 80, 5, titik koma, 0, 5, 6. Salah inputnya. 60, 20, 0, 20, 80, 5, 0, 5, 65. Nah, ini kita sudah punya matriksnya 60, 20, 0, 20, 85, 0, 5, 65. Itu matriks A-nya. Kemudian kita masukkan matriks C-nya. Inisiasi matriks C-nya. C-nya 0, 1000, 0. Nah, kemudian kita untuk mendapatkan X-nya atau arusnya, X sama saja dengan yang tadi, IMP A dikali dengan C. Oke. Kita dapatkan arus ini. Oke, jadi ini kita sudah dapatkan, berarti ini adalah I1, ini I1, ini I2, kemudian yang ini adalah I3. Oke, jadi apa? Kalau kita sudah dapat seperti ini, tinggal dibuatkan reportnya untuk kalau misalnya Anda mengerjakan tugas dengan menggunakan Skylab seperti ini. Nah, jadi ini apa? Cara kita menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan matriks dan menyelesaikan matriksnya, inverse-nya, perkalian inverse matriksnya, persamaan linearnya dengan menggunakan Skylab. Nah, selanjutnya, di dalam fisika kita sering berhubungan terkadang mendapati persoalan nilai dan vektor eigen. Nah, kalau misalnya kita punya AX, A ini adalah matriks persegi, kemudian dikali dengan X, matriks kolom, sama dengan lambda dikali dengan X. Oke, jadi kalau A-nya seperti itu, A-nya misalnya 0, 1, 2, minus 3,
Jadi apa, nilai eigen ini adalah skalar, sehingga kalau misalnya kita A dikurang lambda I sama dengan X. Kenapa ada I di sini? Supaya dimensinya sama. Oke, A dikurang lambda I sama dengan X sama dengan 0. Sehingga untuk mendapatkan nilai eigen dari sebuah matriks, kita ambil determinannya sama dengan 0. Misal kita punya matriks segi 4 seperti ini. Nah, kita ambil determinannya A kurang lambda I, yang ini. Kemudian lambda 0 kurang lambda, kita kurangkan, minus lambda 1, minus 2, minus 3, kurang lambda. Determinannya ini kali ini dikali ini kali ini. Oke, berarti determinannya ini kali ini kurang ini kali ini. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan kuadrat lambda pangkat 2 ditambah 3 lambda ditambah 2. Oke, kalau ini difaktorkan, diselesaikan, berarti ini lambda tambah 1, lambda tambah 2. Didapatkan nilai lambda 1 sama dengan minus 1, lambda 2 sama dengan minus 2. Nah, jadi kita punya dua vektor nilai eigen. Nah, untuk menentukan vektor eigennya dalam hal ini X, kita cari satu persatu. Karena nilai eigennya ada 2, jadi kalau untuk nilai eigen lambda minus 1, kita tinggal substitusi masuk. Anda ikuti caranya ini, Anda dapat vektor eigennya K lambda plus 1 minus 1. Dengan cara yang sama kita dapatkan yang ini. Oke. V2. Anda bisa, untuk solusi analitiknya ini Anda bisa buka kembali catatan fisika matematika Anda. Seingat saya kita kemarin kuliah bahas detail tentang ini. Nah, untuk menyelesaikannya dengan menggunakan menggunakan Skylab, kita sama yang tadi. Ini kita bersihkan dulu parabelnya. A sama dengan 1, 2, 2, 4. Oke. Nah, ini matriks A-nya. Nah, di Skylab itu sudah ada fungsi untuk menghitung nilai eigen dan vektor eigennya. Tadi kita tahu nilai eigennya ada 2, minus 1 dan minus 2. Kemudian vektor eigennya K1 ditambah plus 1 dan minus 1. Nanti plus K1 ini bisa kita cari menggunakan seperti ini. Kalau kita ambil yang ini, nilai mutlaknya 1, berarti besarnya minus 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 minus 1 K1 pangkat 2. Ini hasilnya, selesaikan, ini hasilnya akar 2 K1. Nah, ini harus sama dengan
1. Atau dengan kata lain, K1 sama dengan 1/2. Kalau yang ini, K2-nya berarti akar K2 pangkat 2 ditambah minus 2 K2 pangkat 2. Ini jadinya akar 5 K2 sama dengan 1. K2 sama dengan 1/5. Oke. Itu untuk mencari apa nilai eigennya. Jadi apa magnitudonya itu sama dengan 1. Nah, untuk di A berarti ini di Skylab sudah ada seperti itu. Jadi kita bisa masukkan perintah seperti itu. Spek A nanti Skylab ini langsung memberikan nilai vektor egen dan nilai egennya. Nah, ini kita coba. A D sama dengan spek, kalau di MATLAB fungsinya ini namanya EIG. A. Nah, ini langsung kita 5. Kenapa 1, 2, 2, 4 AD spek A. Satu, dua, empat. Dulu, saya cek dulu spek A. Sorry, ini matrisnya bukan 1, 2, 2, 4. Ini sorry kalau salah. Matrisnya tadi 0, 1, minus 2, minus 3. Oke. Ini di slide-nya CLC. CLF. Jadi matriksanya tadi keliru. Oke, jadi A sama dengan 0, 1, ini minus 2, minus 3. 0, 1, minus 2, minus 3. Yang ini. Oke. Kemudian kita cari determinannya. A, D, sama dengan spek A. Ini bisa kita lihat, ini nilai egennya minus 1 dan minus 2. Jadi nilai egennya ada 2. Minus 1 dan minus 1 dan minus 2. Jadi apa? Ini tadi ini D adalah diagonal
nilai eigennya. Oke. Kemudian vektor eigennya A, ini vektor eigen yang pertama, kemudian ini vektor eigen yang kedua. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi ini K1-nya seperakar 2, berarti seperakar 2 itu 0,707. Jadi ini tadi saya sudah jelaskan. Yang ini adalah V1 sama dengan seperakar 2. Ini K1 dikali plus 1 minus seperakar 2. Hasilnya yang ini. Kalau yang ini tadi seperakar 5, ini K2-nya tadi akar 5, yang ini seperakar 5, berarti yang ini adalah minus seperakar 5. Yang kedua itu adalah 2/5. Hasilnya ini. Jadi apa? Langsung diberikan nilai numeriknya. Oke, jadi saya sudah jelaskan. Jadi kita sudah membahas tentang matriks, bagaimana kita menginisiasi matriks di dalam Scilab, dan bagaimana kita menyelesaikan beberapa permasalahan dengan menggunakan Scilab. Permasalahan yang berkaitan dengan matriks dengan menggunakan Scilab. Nah, sebagai ini tugasnya, jadi Anda coba selesaikan ketiga persamaan ini dengan menggunakan persamaan linear dengan menggunakan Scilab yang ini. Kemudian yang kedua, Anda coba buat persamaannya dalam bentuk matriks. Jadi apa? Jadi fisika komputasi itu bagaimana kita merumuskan formula matematis dari sebuah permasalahan fisika, kemudian menyelesaikannya dengan metode numerik, dalam hal ini komputasi dengan menggunakan Scilab. Jadi Anda coba buat matriksnya gambar rangkaian ini, kemudian Anda selesaikan untuk mendapatkan besarnya I2, I1, I2, dan I3. Kemudian yang terakhir, Anda coba hitung nilai eigen dan vektor eigen dari matriks 2x2 di bawah ini. Jadi ini matriks 2x2, nanti caranya sama untuk matriks 3x3 sampai 10x10 sampai n kali n. Jadi caranya semua sama. Saya kira sekian untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di WhatsApp group atau komen di YouTube. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.